alhamdulillahnya ketika si Opik berjalan di karpet merah menuju gerbangnya ya, gerbang istananya, ini di belakang yang teriak manggil-manggil. Itu tuh udah beberapa kali manggilnya. Cuman menurut ayahnya sih udah manggil kelima kalinya baru si Opik ini sadar. Udah kelima kali. Udah kelimanya baru sadar langsung gini. Dia nggak ngerasa padahal udah jalan ke air laut udah segini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galil Lesmana. Saya Ojil Sani Di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Pada kesempatan kali ini kami dikirimkan salah satu cerita misteri dari narasumber dari Sobat The Mythers juga nih, yang akan langsung diceritakan oleh Mang Ojil. Nih, kira-kira gimana nih Mang Ojil cerita apa? Sedikit aja nih. Jadi pada saat itu narasumbernya melihat istana di pantai selatan. Pantai Selatan? Ya, tepatnya di Luar Pangandaran. biasa. Sangat-sangat kisah mistis yang sangat luar biasa ya. Mengerikan. Melihat istana ya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, comment, and like channel The Myth Official agar terus berkembang. Dan kami juga lebih semangat ya dalam membuat konten-konten terbaru di channel The Myth Official. Sebelum itu, tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Sobat The Mythers yang telah subscribe channel kami. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Nah, seperti apa kisah atau pengalaman misteri dari narasumber ini? Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja serahkan kepada Mang Ojil nih. Gimana cerita pengalaman dari salah satu narasumber itu? Ya, sebenarnya cerita ini ngeri-ngeri sedap sih ya. Karena ngelihat istana di pantai selatan gitu lah. Isinya apa aja luar biasa. Pada saat itu sih ceritanya sebut saja Opik ya. Opik itu waktu itu umur kurang lebih 14 tahunan. 14 tahun? 14 tahun. Beliau anak bungsu dari 2 bersaudara. Nah, si ayahnya seorang karyawan swasta ya, yang di perusahaan ternama di Bandung. Kalau ibunya sih seorang ibu rumah tangga. Nah, pada saat itu memang akan diadakan acara gathering di kantornya si bapaknya Opik itu. Akan ajak lah, pasti kan. Kalau ada acara gathering nih, namanya orang tua pasti pengen ngajak lah anak-anaknya ya. Keluarga ya. Keluarga liburan gitu, itu sangat liburan lah ya. Umrah lah, liburan bersama keluarga sangat-sangat ya diinginkan lah sama orang-orang tua. Nah, saat itu ketika ayahnya pulang ke rumahnya nih, ini kan rencananya gatheringnya ke pantai selatan ya, Pangandaran ya. Nah, si ayahnya ngajak Opik nih, Pik, ayo kita ikut liburan nih di kantor, bapak ada acara katanya segitu. Cuman entah kenapa hati Opik nggak mau aja ikut, dari itu asalnya nggak mau ikut. Memang ya nggak mau ikut. Beberapa kali diajak, Opik nolak terus karena memang atau nggak enak hati katanya sih, bilangnya nggak enak hati. Tapi keluarganya, ayah sama ibunya terus maksa biar si Opik ini ikut. Dipaksa, udah disiapin bajunya, makannya pokoknya udah siap-siap lah, udah pergi lah. Dipaksa terus, Opik terus nolak, tapi ya akhirnya ikut lah karena keterpaksaan. Ayah dan ibunya juga pergi kan ya. Nah, si Opik tinggal sendiri, nggak mungkin sendiri. Dia ada kakaknya juga ikut. Ya, ada kakaknya. Juga. Karena dia kan anak bungsu dari 2 bersaudara. Tapi dua-duanya diajak, cuman yang ngerasa nggak enak hati itu si Opiknya. Entah dari awal pun itu udah nggak enak hati, tapi ya ayahnya tetap terus maksa. Aku udah ikut aja. Nanti kan di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Nanti ngapain juga di rumah. Ya, dengan keterpaksaan, dengan nggak enak hati ya, Opik pun akhirnya ikut ikut gathering. Itu rencana pergi sih
perginya malam ya, kurang lebih jam 10 malam, Jam tapi 10. kumpulnya di titik kantornya sih, Oh, karena udah disediain bis ya, Oh, udah ada bis ya. bis yang udah disewa lah ya sama kantornya, sama catering biar rame-rame gitu. Nah tibalah Opik pergi aja ya, singkat cerita Opik langsung pergi ke kantornya, masuk ke bis lah ya, ke bisnya bersama keluarganya, ayahnya, ibunya, Opik, sama kakaknya nih. Singkat cerita kita Opik pergi lah ya. Di sepanjang perjalanan sih nggak ada masalah apapun, ya enak-enak aja. Cuman memang karena emang Opik hatinya udah nggak enak lah ya, nggak enak hati lah ya kalau bahasa Sunda. Dia pun ya murung, diem aja, cuma diem gitu ya, ngelamun. Nah, dalam hati kecilnya nggak mau ikut. Nggak mau ikut sebenarnya, tapi terpaksa. Ya udah gimana, lihat dia di sepanjang jalan ya mungkin tidur lah ya, tidur. Nah singkat cerita, nah sampailah di daerah kalau nggak salah Tasikmalaya ya, waktu itu Tasikmalaya daerah Gentong lah ya, daerah Gentong itu Opik tertidur. Cuman pada saat tidur itu ada yang niup ya, Oh, inilah apa namanya, meniupkan gitu ya. niup ya namanya, kayak gitu nih, langsung ke telinganya kenceng banget. Kebangun nih si Opik, kebangun, tapi ngelihat kiri kanan, ngelihat ke ayahnya, ke kakaknya udah pada tidur. Tapi si Opik ini berarti berangkat dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung sampai Tasik kira-kira jam 11 malaman lah ya. Ada jam setengah 12 lah ya. Ya jam 12-an lah ya. 12-an Jam ya. 12-an lah, 2 jam lah. Sana ya. Berarti kondisi di bus itu udah ya kebanyakan udah pada tidur Udah lagi. pada tidur karena ya kan selama perjalanan mungkin kalau jalan malam sih ngantuk lah pasti pada tidur. Iya. Pada tidur karena lagian Opiknya juga kan lagi nggak enak hati lah, jadi dia lebih memilih tidur gitu. Oh, lagi tidur ada yang Ada yang nyium di belakang. Bangun nih. Siapa? Tengok kiri kanan udah orang-orang pada tidur. Nah dia ya udahlah, mungkin mikirnya pikiran dia tidur lagi. Sampai 3 kali kejadian itu berlangsung. Terus aja 3 ditiup. kali? 3 kali. Ditiup. Berturut-turut ditiup. Bangun lagi ya. Luar biasa kaget. Ya udah, di Opik pun akhirnya nggak bisa tidur karena gangguan itu 3 kali berturut-turut. Tapi ketika si Opik ini bangun, gangguan yang niup telinga itu nggak ada. kalau tidur Nggak ada, iya. Jadi sepanjang jalan dia ya, melek aja gini. Padahal kan di daerah Gentong lah, Tasik kan kiri kanan ini ya kayak pohon-pohon besar lah ya, pohon-pohon besar. Nah, pohon-pohon besar, udah dia lihat sepanjang jalan, mungkin sambil dengerin musik. Nah, tiba-tiba nih di sebelah mata kirinya Opik, dia ngelihat ada sosok kayak berarti sini ya. iya, sebelah kiri, sebelah sini, sebelah kiri kan bis gini ya, sebelah kiri. Dia ngelihat sosok baju hitam semuanya, pakai kayak pangsi kayak gitu ya, pangsi ininya kayak diikat kayak kayak pendekar lah, kayak pendekar gitu. Di sininya golok gitu kan. Tapi emang agak samar. Itu di sebelah itu berarti ada bangku kosong apa gimana? Enggak, di sebelahnya kan kakaknya. Di luar bisnya. Oh, di luar bisnya. Sekalian ngelewat, dia ngelihat itu ada sosok tapi samar, tapi berpakaiannya seperti itu. Dia pangsi gitu pakai ya? pangsi, dia ngelambain aja. Masih di Tasik. Iya, daerah situ, masih di Tasik. Dia ngelambai gini, ngelihat ke si Opik ini. Dan si Opik pun kan kaget, orang malam-malam di jam 12 di banyak ya udah jarang lah ya orang-orang yang malam-malam main itu ngapain di sana, apaan udah mati Opik ya sempat kaget juga sih, tapi ya udahlah, dia juga mungkin lagi nggak karuan pikirannya karena gangguan dari awal juga udah ada yang bad mood lah ya, bad mood, terus nggak enak hati mau ikut. Itulah diheroin sosok itu, dia mencoba merem tapi tetap nggak bisa merem karena kejadian tadi. Tapi akhirnya memang
mungkin karena udah sangat larut malam ya, ngantuk mungkin dianya ya, tetap akhirnya dia tidur sampailah di pantai Pangandaran ceritanya. Ada jadi ada hotel yang sudah disiapkan lah ya, disiapkan oleh kantornya, masuklah bisnya itu ke losmen. Nah, beres-beres lah ya, persiapan dia untuk masuk ke kamar hotel sama bapaknya. Masuklah Opik sama ayahnya lah ya langsung ke kamarnya. Nah di kamarnya dia pun cuma diem aja, udah nggak enak hati. Dianya udah nggak enak hati, diajak ngobrol sama orang tuanya. Diam aja ya? Ya diam aja gitu, Seperlunya aja ya, mungkin ditawarin lah makan, minum biasa sama orang tuanya. Itu sampai jam berapa? Itu nyampe kurang lebih jam 4-an ya, jam 3 jam 4 lah kurang lebih sampai Pangandaran. Nah itu istirahat sambil makan, mungkin sambil diem diri. Akhirnya udah istirahat, akhirnya Opik tidur sama orang tuanya lah. Istirahat dulu lah sebelum memulai aktivitas atau hiburan bersama kantor ayahnya ya, pagi hari istirahat. Tiba waktunya udahlah jam 7 pagi lah ya, udah jam 7 pagi udah pada bangun nih, siap-siap nih untuk acara permainan di halaman bukan hotel siapa ya namanya, kayak losmen lah ya, villa ya losmen. Nah, di sana bukan villa, namanya apa ya, losmen berarti ya, penginapan tapi halamannya udah di booking sama satu kantor. Nah, bermainlah di sana Opik bersama keluarganya, ayahnya, ibunya, kakaknya bermain, ikut perlombaan lah dengan acara kantor. Tapi si Opik ini cuma bisa ngeliatin karena ya entah kenapa dari awal pun dia udah ngerasa gak enak hati gitu. Jadi dia diem cuma ngeliatin ayahnya sama ibunya, kakaknya lagi bermain-main kayak gitulah. Si Opik pun ya udahlah bete, dia pingin berjalan lah ya, dia berjalan pingin ke pantai lah, menyisiri pesisir pantai, jalan pelan-pelan. Dan memang pada saat itu pantainya nggak seramai pada saat liburan. Berarti bukan waktu pas liburan. Liburan ya, memang itu acara-acara yang dipilih sama kantornya biar nggak terlalu ramai. Itu pas Opik berjalan di pesisir pantai itu jam berapa kira-kira? Itu kurang lebih jam 9-10-an lah ya. Jam pagi. 9-10 dia jalan berpikir santai, lihat kiri kanan lah sambil dia ngelamun mungkin ya, karena sendirian nggak ada temannya, lagi bete gitu kan, jalan-jalan. Nah tanpa disadar nih di kiri kanan Opik tuh udah nggak ada orang. Dia ceritanya sih seperti itu, udah nggak ada orang. Jadi jalan terus, nggak tahu sampai mana jalannya, pokoknya jalan terus di pinggir pantai sampai di kiri kanannya udah nggak ada orang. Padahal sebelumnya mah ada. Sebelumnya ada, tapi sampai itu nggak ada orang. Tapi dia nggak mikir apa-apa sih, nggak mikir apa-apa. Ketika mungkin ada pantai di kanannya udah ada kayak hutan-hutan gitu. Opik di sebelah kiri ada ngelihat kayak istana gede banget. Pagi-pagi istana yang mungkin malam, istana pagi-pagi gaib serius? ya. Iya, pagi-pagi istana gaib ya. Istana gaib mungkin orang di tengah-tengah laut. Nah, mungkin ada bangunan gitu kan. Iya. Ada istana, nah di sana ada yang ngelambain katanya. Jadi pakaiannya mungkin berkebaya ya, kayak apa ya, ajudan atau apa ya? Oh, kayak inilah ya, mungkin kebaya-kebaya yang sering dipakai. Selir lah ya, selir kayak gitu wanita lah. Itu ada kurang lebih sih 6 orang katanya, 6 orang kurang lebih pakai selir itu ngelambain si Opik itu. Ngomongin Opik,
Opik pun aneh kenapa, dan memang mungkin pada saat itu nggak sadar ya dia dilambain, dia malu, sosok makhluk gaib mungkin ya itu, karena di laut dilambain, terus istananya pun sangat megah mewah, di udah ada karpet merah gitu. Si laut itu nggak kelihatan air. Kelihatan laut. Oh, nggak kelihatan laut, ya Nggak istana aja. kelihatan air, istana aja. Jadi di bawahnya pun hanya karpet, ada karpet merah gitu. Mungkin dibawa ke dimensi lain. Mungkin ya. Mungkin jadi ya iyalah dibawa ke dimensi alam mereka Ya, mungkin ya, ngelihat istana gitu ya. Nah, Opik pun coba berjalan ke karpet merah itu. Oh, dia nyamperin, mendatangi si selir-selir itu sambil pelan-pelan jalan gitu kan. Si Opik pun sempat nanya, ini istana apa katanya. Cuman si selir-selir ini bilang, ini Ratu udah nunggu, cuma bilang gitu aja. Jadi si Opik itu udah datang deket banget si sosok itu ya? Iya, si selir-selir itu. Oh, udah. Dia jalan sampai nggak sadar. Itu udah nunggu. Jadi sambil jalan di karpet merah itu, padahal mah. Tapi bukan laut. Ngeri ya, kebayangan. Bisa ya? Bisa. Ya itu kan di luar nalar lah ya. Cerita-cerita itu lagi kan. Ya mungkin dari awalnya dia udah sangat enak hati, emang bawa-bawa sampai ke mungkin pikirannya juga kosong. Udah kosong pasti. Jadi dia ngelihat suatu hal yang ya makhluk di luar nalar lah, mulai dari bis, ngelihat sok yang ini, sekarang di pantai ngelihat istana yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillahnya ketika si Opik berjalan di karpet merah menuju gerbangnya ya, gerbang istananya, ini di belakang yang teriak manggil-manggil. Itu tuh udah beberapa kali manggilnya. Cuman menurut ayahnya sih udah manggil ke-5 kalinya baru si Opik ini sadar. Udah ke-5 kali? Udah ke-5-nya baru sadar langsung gini. Dia nggak ngerasa padahal udah jalan ke air laut udah segini nih. Segini udah di tengah-tengah laut. Ya hampir aja jalan ke tengah laut, ntar mungkin udah dibawa kemana ya kalau nggak dipanggil sama ayahnya ya. Panggil ayahnya, dia sadar langsung. Diem, langsung kaget. Ayahnya pun kaget, sama kaget orang anaknya di tengah laut. Dia datang langsung menghampiri si Opik nih. Langsung dibawa ke pinggir laut. Ditanya, kamu dicari-cari kemana? Dari itu nggak kurang lebih, padahal si ayahnya pun permainan beresnya jam 1. Nyari-nyari Opik sampai jam 6 sampai jam 7 malam itu baru ketemu. Padahal kan di sekitaran Pangandaran itu jaraknya di tempat si Opik nginep sama dia diketemukan berapa? Itu kurang lebihnya berapa ratus meter lah ya. 1 kiloan lah ada. Maksudnya ke dia berjalan. Dari jarak dari losmennya ke penginapan dari si Opik diketemukan itu? Oh itu lumayan, 3 kiloan. 3 kiloan. Lumayan, makanya dia jalannya lumayan makanya. Padahal udah dicari-cari kemana-kemana nggak kelihatan. Nggak kelihatan, iya Pak. Itu waktunya lumayan kan dari jam. Berarti jam 11 coba, 11 berapa jam? 8 jaman baru diketemukan. Padahal Opik di situ-situ aja. Padahal belum jalan kemana-mana kan? Iya. Baru mau menuju gerbang aja. Menuju gerbang aja itu dimensinya udah lama kan di dunia nyata. Padahal di dunia sana baru sebentar kejadiannya. Dia kaget. Ditanya, kamu kenapa? Ya, Bapak nyari-nyari kemana-mana, kamu nggak ada, malah di tengah laut. Opik diam aja karena memang dia baru sadar dan apa yang dialaminya gitu, nggak sadar kalau dia udah di tengah-tengah laut juga kan. Dia ngelamun aja, dibawalah dia ke kamarnya ya, ke losmennya. Dia dikasih minum lebih biar tenang lah ya, karena kaget juga dia ngelamun aja. Kaget. Setelah itu berarti dia nggak berkata-kata lah, ngelamun aja gitu ya? Ngelamun karena ya kejadiannya itu kebayang kalau udah tengah shock lah ya.
udah di tengah laut, gila segini gila kalau jalan ke sana ya udah itu mah. Bye. Waduh, luar biasa sih Opik ini pengalamannya. Tapi berarti itu waktu usia 14 tahun. 12 tahun ya. Berarti waktu tahun berapa nih kejadiannya? Kurang lebih dia sekarang di 2003 lah ya mungkin ya. 2003-an ya. Dia 14 tahun. Luar biasa kan. 2003 waktu itu kan Pangandaran Iya, ya masih belum seramai sekarang. iya, masih sangat lah Iya, bahasa Sunda belum masih. banyak pembangunan ya Iya, hotel-hotel ya. hotel-hotel yang mewah lah ya. Masih ada terhitung lah hotel-hotel di situ kan. Lagi kan dulu masih serem-serem. Iyalah. Aduh. Berarti si Opik ini setelah selesai di acara itu nggak sampai ngikutin apa-apa karena nggak ada kejadian apapun selain. nggak ada apa-apa. Dia kan dibawa ke kamar hotel, dia dikasih minum biar dia mau bercerita itu kenapa bisa terjadi sampai ke tengah laut. Tapi dia nggak cerita sampai pulang, dia nggak cerita. Oh, nggak cerita. Nggak cerita. Nah sampai beberapa minggu lah dia baru cerita kejadian apa yang dialaminya. Ngelihat istana di sana gitu. Ini kalau digambarin istananya istana besar. Istana besar di tengah laut. Bayangkan laut. Dayang-dayangnya mungkin ya? Iya mungkin ya. Dayang-dayangnya. Itu kebayang kalau Opik nggak dipanggil, udah gimana sekarang? Ya udah baik, udah dibawa mungkinnya ke alam mereka. Tapi alhamdulillah sih masih diselamatkan lah ya. Tapi pada tahun 2003 kan? 2003 itu masih banyak kejadian-kejadian mistis ya di sana ya. Iya, betulan. Banyak kejadian-kejadian. Ya mungkin di sana tuh masih banyak ritual lah. Tahun-tahun segitu. Ada ya, masih ada ya ritual-ritual ya. Yang kayak ngasih sesajen ke laut ya. Pengetahuan masih ada. Kepercayaan mereka, mitos mereka lah ya. Mitos mereka. Dan anehnya pun si Opik sampai sekarang dia kalau lagi nggak enak hati dipaksa kemanapun nggak akan mau ikut. Nggak pengalaman dulu. Pengalaman dulu dia pengalaman dulu. Jadi diajak kemana kalau dia nggak mau ya udah nggak mau, nggak bisa dipaksa. Saking shocknya lah, saking traumanya ngelihat. Habis itu nggak ada kejadian apapun kan? Nggak ada kejadian apapun. Pas pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah cuman dianya shock aja ngelamun gitu. Diem, ngurung diri di kamar, nggak mau main gitu, luar biasa. Kalian. Itulah Sobat Dominters, cerita dari kita sebut aja namanya Opik tadi ya, luar biasa ya. Ya lihat istana yang memang sebenarnya orang nggak bisa lihat. Ya. Terus dimensinya pun perbedaan waktunya luar biasa. Luar biasa ya. Padahal cuma hanya berjalan ke kalau kita mah berapa meter lah paling, tapi kejadian di alam sana udah berapa? Di alam lain di alam lain mah cuma sebentar kejadiannya, tapi dia di dunia kita udah beberapa jam. Padahal kejadian cuma kebayang lah. Apalagi dia udah masuk ke gerbang, mungkin ya nggak tahu ceritanya seperti apa. Ya, mungkin nggak ada cerita kayak gini. Salah mungkin ya. Kita nggak pernah tahu dia meninggal kenapa mungkin ya. Iya. Nggak akan ada cerita kayak gini. Dia juga nggak akan nyeritain kayak gini. Luar biasa. Pengalaman narasumber kita ini ya, dari si Opik ini. Waduh. Ini teman-teman juga nih kalau yang punya cerita ya. Yang punya pengalaman mistis mau dikirimkan ke email kita juga boleh ya. Boleh. Nanti kita sortir dulu mana yang akan ditayangkan ya. Betul. Nanti kalau misalkan mau DM ke IG kita juga boleh, nanti kita sertakan di deskripsi ya. Deskripsi. Ataupun mau langsung cerita di studio kami juga pun boleh. Boleh. Kita jalin silaturahmi ya. Jalin silaturahmi ya. Tidak ada salahnya lah silaturahmi ya, membuka rezeki. Nah, itu dia. Ini kita mau ada cerita lanjut apa mau kita sudahi nih? Ada editor kita nih, Kang Deden, gimana mau lanjut apa kita sudahi nih? Oke deh. Oke Sobat Dominters, terima kasih banyak telah mendengarkan cerita pengalaman dari Opik tadi ya, ya. Semoga Dominters bisa mengambil pelajaran
Iya. dari cerita ini ya. Betul. Kalau misalnya lagi nggak enak hati ya mending nggak usah pergi Nggak usah ya. pergi. Memang udah nggak enak hati, takut ada apa-apa ke depannya. Nah, kejadiannya memang ya, luar biasa. pengalaman luar biasa lah ngelihat Istana ya. istana ya. Istana. Oke deh, baik deh. Sampai sekian ya episode kali ini, cerita pengalaman melihat istana di Pangandaran ya. Dan tak lupa untuk sobat Demiters yang belum subscribe channel Demit Official agar di subscribe. Kami mohon dukungannya agar kami dapat berkembang ya, model ya. Dan kami lebih semangat juga dalam membuat video di konten-konten terbaru di channel Demit Official. Oke, cukup sekian. Gali Lesmana. Saya Ujil Sani. Pamit undur. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.